Selamat sore rekan-rekan semuanya, semoga di sore hari ini kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kita, Ibu Dr. Apoteker Yulia Wardati SSI MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakoekonomi. Sebelum kami memaparkan materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Anggiat Pasaribu, yaitu saya sendiri, Anissa Salma, Lina Habibah, dan Mustafa Hagi. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis efektivitas biaya penggunaan salbutamol dan teopilin sebagai bronkodilator pada pasien penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disebut PPOK rawat inap di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung tahun 2024. Di sini ada latar belakang penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau COPD adalah penyakit kronis paru-paru yang disebabkan oleh kerusakan paru-paru yang tidak bisa lagi disembuhkan. Penyakit tersebut telah banyak dilaporkan di negara-negara maju maupun negara berkembang. Masalah yang sering ditemukan adalah pemilihan obat yang tepat untuk mengurangi gejalanya. Penggunaan obat-obat jangka panjang pada pasien PPOK, perawatan rumah sakit, dan tingginya angka kunjungan dokter berdampak pada mahalnya biaya pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengobatan yang paling cost efektif antara salbutamol dan teopilin pada pasien PPOK di instalasi rawat inap salah satu rumah sakit di Kota Bandung periode September sampai Desember 2004. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar persentase efektivitas terapi penggunaan salbutamol dan teopilin sebagai bronkodilator pada pasien PPOK di salah satu rumah sakit di Kota Bandung periode September sampai Desember tahun 2024. Yang kedua, berapa rata-rata biaya terapi penggunaan salbutamol dan teopilin sebagai bronkodilator pada pasien PPOK di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung periode September sampai Desember tahun 2024. Untuk yang ketiga, penggunaan obat manakah yang lebih cost efektif antara salbutamol dan teopilin? Untuk tujuan penelitiannya, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengetahui seberapa besar persentase efektivitas terapi penggunaan salbutamol dan teopilin sebagai bronkodilator pada pasien PPOK di salah satu rumah sakit Kota Bandung periode September sampai Desember di tahun 2024. Yang kedua, mengetahui rata-rata biaya terapi penggunaan salbutamol dan teopilin sebagai bronkodilator pada pasien PPOK di salah satu rumah sakit Kota Bandung periode September sampai Desember 2024. Yang ketiga, mengetahui lebih cost efektif mana penggunaan antara salbutamol dan teopilin sebagai bronkodilator pada pasien PPOK di salah satu rumah sakit Kota Bandung. Untuk manfaat penelitiannya, manfaat dari penelitian ini yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi rumah sakit dan sebagai masukan dalam penentuan pemilihan obat yang efektif. Yang kedua, dapat menambah referensi tentang evaluasi ekonomi, terutama farmakoekonomi. Yang ketiga, untuk peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengimplementasikan ilmu ekonomi kesehatan, khususnya tentang analisis biaya. Baik, lalu ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi rumah sakit dan sebagai masukan dalam penentuan pemilihan obat yang efektif. Yang kedua, dapat menambah referensi tentang evaluasi ekonomi, terutama farmakoekonomi. Yang ketiga, peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengimplementasikan ilmu ekonomi kesehatan, khususnya tentang analisis biaya. Selanjutnya untuk di bab 2 akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK didefinisikan sebagai kelainan paru heterogen yang ditandai dengan gejala pernafasan kronis seperti sesak napas, batuk, dan peningkatan produksi dahak yang disebabkan oleh kelainan pada saluran napas atau alveolus.
sehingga terjadi obstruksi aliran darah yang persisten dan progresif. Kondisi ini sering diakibatkan oleh paparan jangka panjang terhadap partikel atau gas berbahaya seperti asap rokok dan polusi udara, serta dipengaruhi oleh faktor genetik. PPOK menjadi salah satu masalah kesehatan global yang signifikan, dengan prevalensi tinggi baik di negara maju maupun berkembang. Di Indonesia sendiri, prevalensi PPOK terus meningkat seiring bertambahnya jumlah perokok. Kemudian, terapi utama pada pasien PPOK melibatkan penggunaan bronkodilator seperti salbutamol dan teofilin yang bekerja dengan melebarkan saluran udara dan mengurangi gejala sesak napas. Salbutamol, golongan agonis beta-2 adrenergic, bekerja cepat dalam merelaksasi otot polus bronkus, sementara teofilin yang termasuk metilsantin memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan menghambat enzim fosfodiesterase sehingga meningkatkan relaksasi otot bronkus. Keduanya efektif dalam mengelola gejala PPOK, namun memiliki perbedaan dalam hal efektivitas biaya. Lanjut ke analisis efektivitas biaya atau Cost Effectiveness Analysis atau CEA adalah metode evaluasi ekonomi yang membandingkan biaya dan hasil terapi untuk menentukan pilihan pengobatan yang paling efisien. Dalam konteks PPOK, analisis ini sangat penting mengingat pengobatan jangka panjang yang memerlukan biaya besar, termasuk biaya rawat inap, penggunaan obat, dan konsultasi medis. Selanjutnya, bab 3 yang akan membahas mengenai metode penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan secara cross-seksional dengan pengambilan data secara retrospektif melalui penelusuran data sekunder, yaitu rekam medis pasien dan billing pasien rawat inap di Rumah Sakit Kota Bandung. Penelitian ini dilaksanakan di bagian rekam medis rumah sakit di Rumah Sakit Kota Bandung yang dipilih oleh peneliti karena adanya pasien PPOK yang dirawat di rumah sakit tersebut berdasarkan database yang ada di Rumah Sakit Kota Bandung. Pelaksanaan penelitiannya yaitu pada bulan Februari hingga Maret 2025. Untuk populasi dan sampel pada penelitian ini adalah rekam medis pasien rawat inap dengan diagnosa PPOK di Rumah Sakit Kota Bandung yang memenuhi kriteria inklusi. Pola penggunaan obat yang diamati adalah pola dari penggunaan obat salbutamol dan penggunaan obat teofilin sebagai bronkodilator, yang merupakan obat pilihan pertama untuk menangani gejala PPOK sebagai pencegahan dan mengurangi gejala yang akan timbul dari penyakit PPOK. Penetapan kriteria alternatif yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah penggunaan salbutamol dan penggunaan teofilin sebagai bronkodilator untuk pasien PPOK yang menjalani perawatan di rumah sakit. Kedua obat ini dipilih karena sama-sama memiliki mekanisme kerja sebagai bronkodilator yang dapat memperbaiki fungsi paru, meskipun dengan karakteristik dan profil yang berbeda. Salbutamol merupakan agonis beta-2 adrenergic kerja cepat yang sering digunakan untuk mengatasi bronkospasme akut. Sedangkan teofilin termasuk golongan metilsantin yang lebih cocok untuk pemeliharaan jangka panjang pada pasien PPOK dengan tingkat keparahan sedang hingga berat. Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan kedua alternatif tersebut untuk melihat efektivitas klinis dan diukur berdasarkan peningkatan nilai forced expiratory volume in 1 second, serta efisiensi biaya menggunakan metode Cost Effectiveness Analysis. Kriteria inklusi dari sampel pada penelitian ini diantaranya: pertama, data rekam medis pasien dengan diagnosis PPOK yang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Kota Bandung yang diberikan terapi salbutamol maupun terapi teofilin di ruang rawat inap pada kurun waktu bulan September hingga Desember 2024. Kedua, data rekam medis pasien PPOK yang menggunakan jenis pembiayaan BPJS. Ketiga, data rekam medis pasien PPOK yang dinyatakan sembuh oleh dokter. Dan yang keempat,
data rekam medis pasien PPOK dengan umur di atas 45 tahun. Sedangkan kriteria eksklusi pada penelitian kali ini adalah yang pertama, data rekam medis pasien PPOK dengan komplikasi lain, data rekam medis pasien PPOK yang tidak lengkap atau hilang dan tidak terbaca. Ketiga, data rekam medis pasien PPOK yang menjalani rawat jalan. Keempat, pasien PPOK yang mendapatkan terapi kombinasi salbutamol dan theophylline. Dan yang kelima, data rekam medis pasien PPOK dengan status pulang paksa. Karakteristik subjek penelitian pada penelitian kali ini dikumpulkan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan berdasarkan lama rawat inap. Untuk analisis statistik yang digunakan yaitu dengan uji independen t-test menggunakan program SPSS for Windows 18.0 dan tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui adanya perbedaan antara rata-rata biaya medik yang dikeluarkan untuk obat salbutamol maupun theophylline. Pada slide kali ini, kita akan membahas bagaimana penetapan outcome yang akan kita buat dalam penelitian ini. Penetapan outcome pada penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas dan efisiensi biaya dari penggunaan salbutamol dan theophylline sebagai bronchodilator pada pasien PPOK. Outcome klinis diukur berdasarkan hasil spirometri dengan nilai Force Expiratory Volume in 1 second atau FEV1 sebagai parameter utama. Terapi dianggap efektif jika nilai FEV1 pada pasien ini berada dalam kisaran 70-80%, yang dimana menunjukkan perbaikan fungsi yang signifikan. Efektivitas terapi dihitung berdasarkan jumlah pasien yang mencapai target terapi yang telah ditentukan, dibagi dengan semua pasien pada kelompok terapi yang menggunakan masing-masing obat salbutamol dan theophylline. Efektivitas terapi meliputi turunnya nilai pemeriksaan pada spirometri pasien yang mencapai target terapi. Adapun cara menghitung persentasinya, di sini ada tertulis efektivitas sama dengan jumlah pasien yang mencapai target dibagi dengan jumlah pasien yang menggunakan obat dikali 100%. Pada slide kali ini, kita akan membahas bagaimana tentang penetapan outcome. Selain outcome klinis, outcome biaya dinilai menggunakan metode AICER atau Average Cost Effectiveness Ratio. Perhitungan biaya rata-rata total dari penggunaan salbutamol dan theophylline yang diberikan kepada pasien. Perhitungan biaya medik langsung meliputi biaya obat PPOK, biaya obat lain dan alkes, biaya diagnostis, biaya jasa sarana, dan biaya jasa pemeriksaan. Perhitungan AICER sama dengan biaya rata-rata tiap jenis terapi obat dibagi dengan efektivitas. Dengan pendekatan ini, salbutamol dan theophylline dibandingkan untuk menentukan alternatif terapi yang paling cost efektif. Outcome ini bertujuan memberikan rekomendasi terapi yang optimal, baik secara klinis maupun ekonomis. Lalu, pada slide ini kita akan membahas bagaimana penetapan perspektif dan komponen biaya. Dalam penelitian yang akan kita buat, penetapan perspektif penelitian dilakukan dari sudut pandang rumah sakit dan pasien. Perspektif ini mencakup seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan terapi bronchodilator, baik yang ditanggung oleh rumah sakit maupun pasien selama perawatan rawat inap. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang biaya yang diperlukan untuk menjalani terapi menggunakan salbutamol dan theophylline. Lalu, komponen biaya yang dianalisis meliputi yang pertama ada biaya langsung medis atau direct medical cost, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan pengobatan. Seperti yang pertama ada biaya obat salbutamol dan theophylline. Yang kedua ada biaya pelayanan medis seperti jasa dokter dan perawatan. Yang ketiga ada biaya diagnostik termasuk pengukuran fungsi paru dengan spirometri. Dan yang keempat ada biaya fasilitas rumah sakit seperti alat kesehatan dan laboratorium. Ini
Ada biaya langsung non-medis atau disebut dengan direct non-medical cost, yaitu biaya yang secara tidak langsung terkait dengan pengobatan tetapi dibutuhkan pasien, misalnya biaya transportasi pasien atau keluarga ke rumah sakit. Dan yang ketiga, ada biaya tidak langsung atau indirect cost, seperti hilangnya produktivitas pasien selama rawat inap atau waktu yang dihabiskan keluarga untuk mendampingi pasien. Pada slide kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana penetapan metode farmakoekonomi. Penetapan metode farmakoekonomi dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan Cost Effectiveness Analysis atau CEA yang bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara biaya terapi dan dari hasil klinis dari penggunaan salbutamol dan theophylline sebagai bronchodilator pada pasien PPOK rawat inap. Metode ini dipilih untuk menentukan alternatif terapi yang paling efisien dari segi biaya dengan mempertimbangkan tingkat efektivitas terapi berdasarkan peningkatan fungsi paru pasien. Analisis dilakukan dengan menghitung Average Cost Effectiveness Ratio atau ACER, yaitu rasio antara total biaya terapi dengan hasil klinis yang diperoleh. Efektivitas terapi dinilai berdasarkan persentase pasien yang mencapai nilai Forced Expiratory Volume in 1 second atau FEV1 dalam kisaran 70-80% yang menunjukkan keberhasilan klinis. Sekian untuk materi yang bisa kami sampaikan pada vlog kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.